Hari News, Departemen Kehakiman dengan bangga mengumumkan perkembangan baru dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Ryan James Wedding. Saat ini dia masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Gudies mengenjel announcer dan organisasi perdagangan narkoba yang peringat produktif dan malin bidang dunia. Ryan Wedding, peseluncur salju asal Kanada dari Olimpiade 2002 itu sekarang menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia, dituduh menjalankan kerajaan narkoba internasional bernilai miliaran dolar. Dan dalam eskalasi yang mengejutkan, dia dituduh mengatur pembunuhan seorang saksi federal yang ditembak mati di sebuah restoran Kolombia. Ini sangat mengejutkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seorang atlet diduga membangun operasi kriminal dengan skala dan kekejaman seperti ini? Apa saja yang dibutuhkan untuk membawa buronan besar ke pengadilan? Kita akan membahasnya bersama Erik Fatis, pengacara pembela kriminal dan mantan jaksa. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Anda mungkin mengenal wajahnya dari kejayaan Olimpiade, tapi sekarang Ryan Wedding, dia adalah pria yang oleh FBI disebut sebagai Pablo Escobar masa kini. Menurut dakwaan tambahan yang dibuka di Distrik Pusat California, mantan atlet snowboard Kanada yang pernah bertanding untuk negaranya ini sekarang dituduh menjalankan kerajaan narkoba internasional bernilai miliaran dolar. Otoritas Amerika Serikat mengklaim bahwa dia adalah distributor kokain terbesar di Kanada, membanjiri Amerika Serikat dengan narkotika setiap tahun yang setara dengan berat 40 mobil. Sekarang, cerita ini menurut Departemen Kehakiman semakin menyeramkan. Setelah didakwa, Wedding sekarang dituduh mengatur pembunuhan seorang saksi federal yang akan bersaksi melawannya. FBI mengklaim bahwa saksi ini ditembak mati di sebuah restoran di Kolombia. Departemen Luar Negeri menaikkan hadiah penangkapannya menjadi 15 juta dolar, menjadikannya salah satu buronan paling berbahaya di dunia. Jadi, jika tuduhan ini benar, bagaimana seorang atlet Olimpiade bisa diduga menjadi gembong narkoba? Apa yang terungkap dari dakwaan mengejutkan terhadapnya tentang sifat brutal dan jangkauan dari dugaan jaringan kriminal ini. Jadi saya ingin menghubungkan titik-titik di sini, mencoba memahami ini, karena setidaknya sangat mengejutkan bagaimana seorang atlet yang menjanjikan bisa menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia. Awalnya terjadi tahun 2002 di Salt Lake City saat snowboarder muda Kanada bernama Ryan Wedding hadir. Dia baru berusia 20 tahun dan dia mewakili negaranya dalam lomba paralel giant slalom. Dia tidak mendapat medali, finish ke-24, tapi tetap seorang atlet Olimpiade. Dan setelah karier atletiknya berakhir, inilah saatnya segalanya diduga mulai berubah menjadi gelap. Pada 2008 catatan pengadilan menyebut dia ditangkap di California karena mencoba membeli kokain dari agen pemerintah Amerika Serikat dalam operasi penyamaran. Dia divonis bersalah tahun 2010 dan dipenjara sekitar 3 tahun di Amerika Serikat. Dan setelah dia dibebaskan dan kembali ke Kanada, pihak berwenang mengklaim bahwa skala operasinya meledak. Menurut laporan dari Canadian Broadcasting Corporation, pada tahun 2015, Royal Canadian Mounted Police Polisi berkuda kerajaan Kanada menuntutnya di Montreal sebagai bagian dari jaringan perdagangan kokain besar-besaran. Ini momen krusial. Dia tidak tinggal untuk menghadapi konsekuensi, jaksa yakin dia melarikan diri ke Meksiko. Selama 10 tahun terakhir, dia jadi buronan. Menurut mereka, dia dituduh membangun kerajaannya dari kejauhan. Saya harus memberitahu Anda betapa besar kerajaan yang katanya dibangunnya ini. Dari markasnya di Meksiko, pihak berwenang menuduh bahwa Wedding mulai mengawasi sebuah jaringan transnasional dengan wakil kedua bernama Andrew Clark. Dia dituduh bekerja sama dengan kartel Sinaloa, salah satu organisasi kriminal terkuat dan paling kejam di dunia. Barang itu adalah kokain dari laboratorium di Kolombia. Rutenya lewat Meksiko, melewati perbatasan Amerika Serikat ke California Selatan, Los Angeles, dan sekitarnya. Tempat itu diduga menjadi pusat logistiknya, tempat narkoba disimpan sebelum dikirim ke utara oleh jaringan transportasi berbasis Kanada menggunakan truk trailer jarak jauh. Ini diduga adalah organisasi nyata, organisasi yang kompleks. Saya akui, angkanya hampir tak bisa dipahami.
Jaksa federal mengklaim bahwa organisasinya bertanggung jawab atas impor 60 metrik ton kokain ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan untuk memberikan gambaran, itu kira-kira seberat 40 mobil standar. Tapi menurut pihak berwenang, untuk memindahkan sebanyak itu barang, dibutuhkan kendali mutlak. Dan disitulah dugaan kekerasan itu terjadi. Surat dakwaan menggambarkan pola pembunuhan brutal yang digunakan untuk menyelesaikan dendam dan menegakkan disiplin. Itu narasi mereka dan yang akan didakwakan jaksa jika kasus ini masuk persidangan. Dalam satu kasus, dia dituduh memerintahkan pembunuhan petugas pengatur truk Kanada yang diyakini mencuri kiriman 300 kg miliknya. Para pembunuh bayaran diduga masuk ke rumah yang salah di Ontario pada November 2023, membunuh 2 orang tak bersalah, melukai 1 orang, dan salah mengira mereka keluarga petugas pengatur truk. Kekerasan itu terus berlanjut. Dia juga diduga memerintahkan pembunuhan lain pada Mei 2024 terkait utang narkoba. Ada pembunuhan pada 1 April 2024 di Ontario oleh Clark dan rekannya Malik Cunningham. Ini adalah tuduhan lain. Kasus yang menyebabkan Wedding masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI pada Maret 2025 sudah sangat besar. Namun, yang terjadi selanjutnya mengubah kasus ini dari kasus narkoba jadi seperti film thriller. Karena setelah dakwaannya dibuka, seorang saksi federal dijadwalkan untuk bersaksi melawannya. Pada Januari 2025 saksi ditemukan di restoran di Medellin, Kolombia. Seorang pria bersenjata tampaknya masuk dan menembaknya 5 kali di kepala. Menurut otoritas Amerika Serikat, Ryan Wedding memerintahkan pembunuhan itu, menawarkan hadiah $5 juta untuk kepala saksi. Chapman membayar agar foto pria itu diunggah ke situs web untuk membantu melacaknya. Operasi ini sangat canggih. Mereka memakai alat penyadapan telepon seharga $18.500 untuk melacak saksi dan menyewa fotografer guna mendokumentasikan mayat sebagai bukti. Jadi tindakan itu menyebabkan eskalasi dramatis minggu ini. Hadiah untuk penangkapan Wedding dinaikkan menjadi $15 juta. Dan dalam operasi Giant Slalom, 10 orang yang diduga sebagai rekanannya ditangkap dalam penangkapan internasional yang terkoordinasi dengan 18 terdakwa tambahan yang disebutkan. Kelompok itu terdiri dari pengacara Kanada, musisi reggaetone, dan operator situs web yang sudah saya sebutkan. Ditambah lagi, ada beberapa tersangka pencuci uang utama, seperti pemain poker profesional Roland Sokolovsky, Bianca Canastillo Madrid, dan sebuah dakwaan baru yang luas dibuka, menuduh Wedding secara langsung atas pembunuhan saksi ini. Sekarang, skala keuangannya mencengangkan karena dakwaan menuduh Wedding memindahkan lebih dari 207 juta melalui dompet Crypto Tether, menggunakan sistem pencucian uang canggih untuk kembali menyembunyikan dugaan keuntungan miliaran dolar. Perburuan kini makin intens. Mantan atlet Olimpiade, dikenal sebagai Giant dan LJV, diduga bersembunyi di Meksiko, dilindungi kartel yang bekerja sama dengannya. Itulah tuduhannya, tingginya 6 kaki 3 inci. Benar-benar raksasa, dan FBI percaya bahwa ukuran tubuhnya serta ketenarannya membuatnya sulit untuk bersembunyi. Pria ini berhasil menghindari penangkapan selama 10 tahun, menunjukkan betapa kuat dan sulit ditangkapnya dia. Jika tuduhan benar, gembong yang diduga ini telah sangat berkuasa. Jadi bagaimana sebenarnya operasi dengan skala dan kekejaman sebesar ini berjalan? Apa tantangan hukum sebenarnya dalam membawa buronan sebesar ini ke pengadilan? Jika tuduhan ini benar, bagaimana mereka menanganinya? Apakah mereka akan menangkap Wedding? Itu pertanyaan besar. Untuk membahas hal ini, saya mengundang pengacara dan mantan jaksa pidana berat, Eric Fadis. Terima kasih sudah hadir, Eric. Saya harus bilang, setelah saya memaparkan semua ini, saya masih terkejut dengan tuduhan-tuduhan ini. Maksud saya pernah mendengar tentang operasi narkoba sebelumnya, saya pernah mendengar tentang kartel, tapi saya belum pernah mendengar tentang seorang warga sipil, benar. Seseorang yang dulunya adalah mantan atlet Olimpiade dituduh melakukan hal seperti ini. Maksud saya, lihat saja dugaan perkembangan dan garis waktunya. Ini maksud saya, bagaimana reaksimu terhadap sesuatu seperti ini?
Ya ampun, ini benar-benar tak terduga. Banyak orang, ini adalah seorang teroris yang sekarang kepikir akan terlibat dalam tuduhan serius seperti ini, kamu tahu. Menurut laporan Dr. Cash Patel, Gary, Direktur FBI, menggambarkan Ryan Wedding sebagai Chapo Guzman masa kini, Pablo Escobar masa kini. Dan itu sangat berbeda dari bagaimana publik mengenalnya sebagai mantan atlet snowboard Olimpiade. Dan sejauh yang saya tahu, Anda pernah menuntut pengedar narkoba tingkat tinggi di masa lalu. Ketika Anda mendengar tentang operasi ini, ada unsur kompleksitas yang begitu tinggi. Ada banyak bagian yang bergerak. Ini adalah sebuah organisasi nyata. Apakah Anda terkejut bahwa jika tuduhan itu benar, dia bisa beroperasi di bidang ini selama ini? Ngomong-ngomong, dia belum tertangkap. Baik, Jesse. Tanpa diragukan lagi, jika tuduhan itu benar, ini adalah jaringan perdagangan narkoba multinasional yang kompleks dan canggih, yang dipimpin oleh Ryan Wedding. Kamu benar, ada banyak saksi. Jika melihat dakwaannya, banyak individu tercantum di sana. Semua saksi ini memberikan dugaan insiden yang berbeda-beda yang terjadi di berbagai negara di sini. Jadi kan ini akan menjadi tugas besar bagi pemerintahan federal untuk mencoba membawa orang-orang ini ke pengadilan dengan asumsi bahwa tuduhan-tuduhan ini benar. Bagaimana mereka menuntut kasus seperti ini? Saat membahas beberapa orang yang didakwa dari berbagai bagian operasi yang diduga ini, terasa lagi bahwa ini tugas besar. Apa tujuan dari dakwaan seperti ini? Bagaimana jaksa menyusunnya? Apakah mereka akan berusaha membuat kesepakatan untuk mendapat informasi tentang keberadaan Ryan Wedding? Bagaimana cara kerjanya? Benar, Jesse. Jadi saya yakin selama tahap investigasi ada hal-hal seperti penyadapan, ada hal-hal seperti informan rahasia, dan hal-hal semacam itu. Dan penuntutan dimulai prosesnya itu sangat kompleks dan terdiri dari banyak bagian. Kau harus menangkap orang-orang ini, meski sulit karena mereka bersembunyi dan mungkin memakai nama samaran. Beberapa mungkin saja, bahkan menggunakan penampilan palsu. Kamu harus menyiapkan hal semuanya, mengatur dan memanggil saksi dengan surat panggilan. Saya yakin mereka akan menangkap beberapa orang di tingkat bawah, mencoba menjadikan mereka saksi yang bekerja sama untuk pemerintah melawan Ryan Wedding. Tapi mengumpulkan semua hal itu dan membuatnya terjadi di Amerika akan sulit. Mengingat bahwa semua orang ini tersebar di berbagai negara seperti Kanada, Amerika, Meksiko, dan lainnya. Bagaimana pendapatmu soal tuduhan pembunuhan federal itu? Ini bukan hanya soal perdagangan narkoba, tapi juga kekerasan yang diduga dilakukannya, termasuk memerintahkan pembunuhan saksi federal. Benarkah? Saya rasa wajar melihat kekerasan seperti itu saat membahas operasi narkoba. Sekali lagi, tetap saja mengejutkan jika tuduhan itu benar, bahwa seorang mantan atlet Olimpiade menjadi pemimpinnya. Tapi ketika Anda bicara tentang struktur pembayaran, pengintaian area, dan foto-foto. Maksud saya, ide untuk memposting di situs web Kanada ini. Anda tahu berita kotor itu. Memposting foto saksi, melacak, dan menggunakan teknologi untuk menemukannya. Itu benar-benar berani dan menunjukkan tingkat kecanggihan. Tapi itu mengarah ke tuduhan pembunuhan federal, kan? Oh, benar sekali. Dan Anda tahu, survei bagi organisasi kriminal untuk ingin menghindari penuntutan dan hukuman dengan menghilangkan saksi yang mungkin membawa bukti melawan mereka dalam kasus-kasus seperti itu. Itu salah satu tuduhan di sini. Dan Anda tahu, yang mengkhawatirkan itu mungkin bukan dugaan terakhir dari intimidasi saksi atau bahkan pembunuhan saksi. Seiring para pelaku itu dalam skema ini menjadi lebih dikenal publik, dan saat kartel mengetahui siapa saja yang memberikan informasi tentang mereka, kita bisa melihat kekerasan yang lebih parah lagi. Selain seperti yang kamu bilang, ada dugaan kejahatan keuangan, termasuk yang melibatkan kripto. Akan ada jejak dokumen. Jadi kamu tahu begitu banyak jadi dugaan kejahatan yang berbeda yang masuk ke dalam kasus konspirasi besar ini. Dia buron sejak 2015 dan hampir 1 dekade berhasil menghindari penangkapan, diduga dilindungi kartel Sinaloa. Apa yang membuat itu sulit? Apa yang membuat itu terjadi? Bagaimana itu bisa menjadi rumit? Untuk mencoba menangkapnya, meski ada, apakah ini kegagalan kerja sama internasional? Apakah ada perlindungan atau perdagangan? Ada hal khusus yang harus mereka lakukan. Menurut saya itu membuatnya sangat sulit.
Meski pemerintah federal menaikkan hadiah jadi 15 juta dolar untuk informasi penangkapannya, ini tetap tugas besar. Benar? Ya, dan maksud saya, bagi banyak orang yang mungkin memiliki pengetahuan, 15 juta itu memang banyak uang, tapi itu belum tentu sebanding dengan nyawa mereka. Kamu tahu, saya rasa mereka benar-benar punya ketakutan bahwa jika mereka, kamu tahu tak, misalnya mereka melihat Ryan di Meksiko di suatu tempat, enggan pergi ke pemerintah, melapor ke pihak berwenang, apalagi ke pemerintah Amerika dan berkata, oh ya dia ada di sini. Karena kamu tahu, seminggu kemudian mereka mungkin bisa berada dalam bahaya besar. Menemukannya saja sudah sulit, apalagi jika dia di luar negeri perlu proses ekstradisi. Jika dia berhasil sampai ke negara seperti Vietnam, mereka tidak mengekstradisi ke Amerika. Jadi kekhawatiran saya adalah dia mungkin sedang membuat rencana perjalanan saat kita berbicara ini. Jika dia belum melakukannya, Saya akan membahas dakwaan itu lebih lanjut dan mendapat perspektif Anda tentang aspeknya. Tapi misalkan dia tertangkap dan misalkan dia benar-benar diadili atas banyak sekali tuduhan di sini, apa hasil hukum yang realistis untuk dia? Karena saya penasaran apa saja kemungkinan pembelaan yang dapat dia lakukan dalam kasus perdagangan narkoba federal lain saat raja narkoba atau tersangka dibawa ke pengadilan. Apa pembelaan yang Anda lihat dan hasil hukum realistisnya? Tapi itu tidak akan semudah yang dibayangkan sebagian orang. Anda boleh tahu ada adalah organisasi kriminal biar seperti Insight, ada begitu banyak lapisan, ada begitu banyak tingkat otoritas. Jadi mereka bilang bahwa Ryan Wedding memerintahkan pembunuhan terhadap seseorang. Nah, bagaimana Anda membuktikannya? Apakah Anda punya pesan teks? Mungkin dia tidak menuliskannya di email, jadi hubungi dia langsung. Dan itu kayak ketika ada orang lain yang benar-benar melakukannya, perintah yang diduga darinya. Jadi yang kamu harus tahu, dia akan mencoba melepaskan diri dari organisasi itu dan sekarang berkata, hey, lihat, semua ini adalah orang lain melakukan hal seperti ini. Saya terjebak di tengah. Ya, selain itu, dia mungkin mencoba membuat kesepakatan dengan pemerintah. Kamu tidak pernah tahu. Dan biar saya tanya, maksudmu dia menjadi saksi melawan anggota kartel lainnya? Tentu ya. Maksud saya kalau kamu lihat kasus Chapo Guzman, sejauh yang saya tahu ada anggota keluarganya, mungkin anaknya atau siapa, yang pernah bekerja sama dengan pemerintah. Ya, sejati bukan hal yang aneh. Bahkan untuk orang-orang tingkat tinggi dalam organisasi kriminal yang begitu canggih, untuk mempertimbangkan opsi itu. Jika tuduhan ini benar, itu adalah salah satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Saya tidak yakin dia bisa tetap tak terdeteksi atau membangun organisasi seperti ini lagi jika tuduhan benar. Karena dia bukan seseorang yang lahir, kamu tahu, di negara asing yang merupakan bagian dari sebuah keluarga, bagian dari kartel. Sejak awal dia memang seperti itu, seorang sipil. Apakah itu salah satu hal yang mungkin membantunya lagi jika tuduhan ini benar untuk bisa melakukan sesuatu seperti ini? Ya, maksud saya, dia bukanlah orang yang langsung terlintas di pikiran ketika Anda memikirkan kartel narkoba besar yang diduga melakukan pembunuhan. Anda tahu, dia mantan atlet Olimpiade. Jadi mungkin ada lebih sedikit perhatian padanya saat dugaan bisnis kriminal ini tumbuh dan terus berjalan. Dan dia bisa dibilang lolos dari pengawasan dan menghindari deteksi. Kamu tahu, dia bukan setidaknya dari awal. Dia pasti di cybergoldingnya orang-orang itu memang penjahat profesional and semacamnya. Sepertinya memang ada titik balik tertentu. Saya terhadap masyarakat benar-benar memperhatikan perkembangan hingga titik kita sekarang. Ya, besarnya skala tuduhan-tuduhan ini. Hal itu menuntut respons langsung dari pucuk pimpinan penegak hukum Amerika. Itulah sebabnya kita melihat respons ini pada 19 November dalam konferensi pers Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jaksa Agung Pambondi memaparkan dakwaannya dan menggambarkan operasi kriminal yang ia sebut sebagai salah satu yang paling produktif dan brutal di dunia. Silakan lihat. Hari ini, Departemen Kehakiman dengan bangga mengumumkan perkembangan baru dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Ryan James. Pernikahan. Wedding adalah mantan atlet Olimpiade dari Kanada yang sekarang menjadi pemimpin organisasi kriminal transnasional. Dia saat ini masuk dalam daftar FBI dan telah menjadi salah satu dari 10 buronan paling dicari.
Dia bergengandori verslaget di organisasi perdagangan narkoba paling produktif dan paling kejam di dunia ini. Dia saat ini adalah distributor kokain terbesar di Kanada. Wedding bekerja sama erat dengan kartel Sinaloa, sebuah organisasi teroris asing, untuk membanjiri tidak hanya komunitas Amerika, tetapi juga komunitas Kanada dengan kokain yang berasal dari Kolombia. Organisasinya bertanggung jawab mengimpor sekitar 60 metrik ton kokain setiap tahun ke Los Angeles melalui truk-truk besar dari Meksiko. Untuk memberikan gambaran, 60 metrik ton setara dengan berat sekitar 40 mobil standar. Bayangkan saja, sebanyak itulah kokainnya, seberat 40 mobil. Itu jumlah yang dia bawa ke negara kita tiap tahun. Selama penyelidikan, lebih dari 35 orang kita didakwa. Lebih dari 2.000 kilo dan banyak senjata telah disita. Authorities Fedcom $200 dari penai kripto telah berhasil diamankan. Dan the curiosity dari $11 juta dalam bentuk aset fisik telah disita. Wedding juga dituduh membunuh seorang saksi federal setelah dia didakwa pada tahun 2024. Dia mengeluarkan semua situs web Kanada bernama The Dirty News untuk mengunggah foto-foto saksi dan istrinya guna melacak keberadaan mereka yang akhirnya berhasil. Saksi tersebut ditembak mati di sebuah restoran di Medellin sebelum dia sempat bersaksi melawan Wedding. Lalu ada Direktur FBI, Kash Patel, yang naik ke podium dan membuat perbandingan yang mengejutkan. Kita sudah bahas sebelumnya, menempatkan Ryan Wedding bersama gembong narkoba paling terkenal dalam sejarah. Jangan salah, Ryan Wedding adalah versi modern dari Pablo Escobar. Dia adalah versi modern dari El Chapo Guzman. Departemen Kehakiman ini dan FBI akan bekerja sama dengan rekan-rekan kami di Kanada dan pejabat pemerintah di seluruh dunia untuk membawanya ke pengadilan. Dia bertanggung jawab merancangnya program perdagangan narkoba dan terorisme narkoba yang belum pernah kita lihat sejak lama. Dia akan luput dari keadilan. Kami di sini hari ini karena Departemen Kehakiman dipimpin Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung telah menjelaskan kepada rakyat Amerika. Dakwaan ini menunjukkan penegak hukum dan lembaga seperti FBI akan memimpin upaya turun ke lapangan untuk memastikan penjahat dibawa ke pengadilan. Dan itu yang akan kami lakukan. Dan terakhir, pejabat dari kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Los Angeles, tempat kasus ini akan diadili, mengirimkan pesan langsung kepada Wedding dan seluruh organisasinya. Hari-harimu sudah tinggal menghitung. Agen dan jaksa kami akan terus mengejarmu tanpa henti dan siapapun yang membantumu akan kami bawa ke pengadilan bukan hanya di mana saja. Ya, kami akan memasuki expenditure di Amerika Serikat dan kaya ingin bersampaikan beberapa hal di sini. Tuan Wedding adalah pengedar kokain paling produktif di Kanada, tapi dia menunjukkan di California Selatan, wilayah saya, sebagai pusat logistiknya untuk memindahkan kokain tersebut. Alasan dia memilih California adalah karena undang-undang kejahatan di California yang lemah. Mereka tahu jika Anda tertangkap dengan kokain di California, kemungkinan besar tidak akan mendapat hukuman berat. Renanin berdek membawa keslar besar di tinggal redas lebih dari kita. Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Jaksa Agung Bondi, dan langkah pemerintah terhadap orang seperti dia yang memakai Amerika Serikat untuk menyelundupkan narkoba. Dan dia akan dibawa ke pengadilan. Saya yakin akan hal itu. Eric, setelah mendengar pernyataan ini, apa yang paling menonjol menurutmu? Ya, jelas sekali setelah menjadi tujuan pemerintahan Trump untuk memberantas perdagangan narkoba, terutama untuk memberantas perdagangan narkoba internasional, ketika sumbernya berada di luar negara kita. Kamu tahu, kamu sumber dengar dari Jaksa Federal sebuah komentar tentang undang-undang narkoba California. Jadi ada beberapa nuansa politik di sini yang menurut saya memotivasi penuntutan ini. Namun mereka tetap diizinkan memburu pengedar narkoba karena itu tugas mereka. Jadi sepertinya mereka akan melakukannya dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Dan ini lagi kan menjadi sesuatu yang terus meningkat di dalam sistem hukum. Dan saya akan tertarik untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Ya, dan bicara sebentar dengan saya. Karena sebelum kita membahas dakwaan, Jaksa Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan membawa dia ke pengadilan di Amerika Serikat. Tapi
Jika dia dilindungi di luar negeri, bagaimana sebenarnya proses penangkapannya? Apakah ini penyerahan diri yang dinegosiasikan? Apakah ini penggerebekan? Apakah otoritas asing terlibat? Sebenarnya apa yang kita hadapi di sini? So, kamu tahu, karena saya tidak mengira Ryan Wedding akan mengibarkan bendera putih dan berkata, "Hey, saya di sini, ayo tangkap saya." Saya pikir yang harus dilakukan pemerintah federal adalah mereka harus bekerja sama dengan rekan-rekan internasional mereka di penegakan hukum untuk mencoba mengidentifikasi di mana dia berada, lalu melakukan penangkapan. Bahkan jika mereka menemukannya, seperti yang Anda bilang, dia tuh mungkin akan dilindungi komunitas sedikit. Dan Anda tahu di Amerika kita membayangkan FBI masuk dan melakukan penggerebekan di rumah persembunyian atau semacamnya. Tapi di negara lain di Meksiko tidak semudah itu, tidak semulus itu. Dan bisa jadi sangat berbahaya untuk mencoba menangkapnya dan membawanya ke negara ini untuk diadili. Dan sebentar saja, sebelum saya membahas dakwaannya, apa nilai mendakwanya sebelum menangkapnya? So, ada beberapa hal, salah satunya dakwaan yang sedang berjalan dan sudah menjadi konsumsi publik. Dan kita sedang membuat sesuatu ini tentang hal itu. Jadi ini tidak meningkatkan kesadaran publik dan orang-orang akan mulai melihat hal-hal ini dan mungkin memperhatikannya. Saya rasa ini akan membantu dalam penangkapannya. Ini juga memungkinkan mereka untuk menangkap tersangka rekan konspirator lainnya dan mulai mengerjakan kasus mereka. Mulai mencoba membujuk mereka menjadi saksi sementara mereka masih berusaha menemukan Wedding. Jadi begitu mereka berhasil menangkapnya, jika memang berhasil, mereka sudah berada dalam posisi yang baik, siap untuk melanjutkan penuntutan. Pada saat itu, saya ingin membahas dakwaan sebenarnya bersama Anda. Jadi, ini adalah dokumen yang sangat besar, tapi ada beberapa detail yang benar-benar menggambarkan dugaan cakupan dan kekejaman dari organisasi ini. Dakwaan itu kembali merinci satu perintah pembunuhan yang diduga pada November 2023. Disebutkan bahwa Wedding dan wakilnya mengeluarkan perintah untuk membunuh seorang sopir TP yang juga merupakan rekan konspirator, CC1, yang mereka yakini telah mencuri 300 kg kokain dari mereka. Dan dokumen tersebut kemudian menggambarkan apa yang pada dasarnya merupakan hasil tragis dari peristiwa itu. Pada November 2023, anggota konspirasi membobol properti sewaan dan, kutip, menembak dan membunuh korban B dan C, serta menembak dan melukai korban D, karena secara keliru mengira mereka adalah anggota keluarga CC1. Eric, maksudku itu menarik kan? Karena bagaimana mungkin mendakwa Wedding atas pembunuhan di mana dia diduga menargetkan orang yang salah? Bagaimana hal itu mempengaruhi kasus saat Anda mencoba membuktikan sesuatu seperti ini? Tentu, jadi ada konsep dalam hukum yang disebut Jesse, disebut niat yang dialihkan, yang pada dasarnya berarti jika Anda berniat membunuh orang A dan Anda berada dalam keyakinan yang keliru, lalu Anda membunuh orang B, itu tentu saja tidak membebaskan Anda dari pembunuhan. Jadi disepakati bahwa para penembak itu melakukan serban kesalahan, tidak serta-merta melindungi siapapun dari para komplotan, termasuk Wedding. Mereka harus membuktikan bahwa perintah-perintah ini berasal dari Wedding. Dan bahwa ini bukan hanya semacam perselisihan internal kartel atau perselisihan antar kartel lainnya. Yang berujung pada pertumpahan darah, yang sering kita lihat mengaitkannya dengan Wedding akan sulit. Dan kau tahu apakah mereka punya pesan teks? Apakah mereka punya email? Mungkin tidak. Saya ingin membahas pembunuhan saksi, inti dari dakwaan baru ini. Dokumennya sangat spesifik. Dokumen itu menuduh setelah dakwaan, 2024 pengacara Wedding diduga menasihatinya. Dan saya kutip di sini, jika korban A dibunuh, dakwaan terhadap mereka dan proses ekstradisi terkait pasti akan dibatalkan. Oke, sekarang Eric, untuk mendapatkan nasihat seperti itu dari siapapun, tapi diduga dari pengacaranya, maksud saya, astaga, bagaimana pendapatmu tentang itu? Kamu harus tahu, ya ada aturan etika yang melarang pengacara di Amerika untuk menyarankan klien melakukan tindakan kriminal. Sekarang terdengar seperti pengacaranya hati-hati memilih kata dan berkata. Misalnya, jika orang ini dibunuh. Tapi saya rasa kita semua bisa membaca maksud sebenarnya di balik kata-kata itu. Dan sebenarnya pengacara itu yang dalam beberapa laporan disebut sebagai pengacara kokain, disebutkan dalam dakwaan. Dan kamu tahu, sebagai seorang pengacara, kamu tidak boleh terlibat secara material dalam hal apapun. Memberi nasihat hukum pada penjahat tentang cara melakukan kejahatan tetap tidak boleh dilakukan. Ya,
Dan kemudian dakwaan itu menggambarkan perburuan saksi ini yang mengerikan dan metodis. Dakwaan menyebut Wedding menawarkan hadiah dan meminta bantuan, termasuk dari situs web Kanada, serta menuduh rekan konspirator membayar operator situs sekitar $10.000 Kanada. Bukan untuk memposting tentang terdakwa Wedding dan Clark, melainkan untuk memposting tentang korban A agar anggota dan rekan kelompok dapat menemukan dan membunuh korban A. Itu sangat spesifik di sini. Apa pendapat Anda tentang unsur kasus ini? Ya, seperti yang Anda berkatakan, ini semacam langkah berani untuk melakukan sesuatu yang sangat terbuka dan bisa diakses siapa saja di internet. Itu mungkin merujuk pada membunuh seseorang. Dan Anda tahu kok, ini seperti memasang hadiah secara terbuka. Anda tahu, kita berpikir tentang di zaman Wild West, di mana itu. Pernahkah Anda melihat di tiang pengumuman, ada kertas bertuliskan dicari hidup atau mati untuk seseorang? Ini pada dasarnya sama dalam konteks kriminal. Di tahun 2025, Whether dia tidak tahu konstitusi sejarah, ini mungkin menunjukkan niat, mungkin menunjukkan tujuan sadar dari orang yang memulai semua ini. Orang yang membayar pasti punya alasan. Sekarang kita mendapat hasil ini. Dakwaan ini menggambarkan pembunuhan dengan detail klinis yang jelas pada 31 Januari 2025 di Medellin, seperti dinyatakan. Kutipan LNU 2, masuk ke restoran, mendekati meja tempat korban A sedang makan dan menembak korban A sekitar 5 kali di kepala, membunuh korban A. Dakwaan tersebut kemudian menyatakan bahwa segera setelah pembunuhan itu, Wedding sendiri mengirimkan foto jenazah korban kepada rekannya. Sekarang, Eric lagi, jika kita sedang membicarakan kemungkinan pembelaan di sini dan mencoba segala cara untuk memastikan bahwa dia tidak terhubung dengan hal itu. Semua menjadi sangat spesifik di sini. Di sini otoritas federal bisa bekerja sama dengan penegak hukum lokal untuk mendapatkan detail tersebut. Tapi ini bisa menjadi tantangan baginya, kan? Ini bisa menjadi tantangan baginya untuk memisahkan diri dari hal seperti ini. Kenapa kamu punya foto mayat di ponsel dan mengirimannya ke orang lain? Apalagi tuduhannya adalah kamu terlibat langsung dalam hal itu dan memerintahkannya. Memang, dan itu seperti kesalahan amatir yang terasa aneh, mengingat betapa canggihnya organisasi itu terlihat di sisi lain. Di era modern kita sekarang, perangkat digital ini bisa menjadi sumber bukti dan bisa sangat memberatkan. Dan sedang saja to Darsin Bicara padaku, sebelum kita akhiri, seperti apa persidangan itu? Apakah semua orang diadili bersama? Apakah ada beberapa persidangan? Maksudku, sebenarnya seperti apa yang akan kita hadapi? Ya, kamu tahu, menurutku pemerintah federal dan pengadilan punya beberapa opsi di sini. Tidak akan aneh jika memisahkan beberapa kasus, memisahkan beberapa persidangan. Kau tahu, kita tidak akan mengadakan sidang dengan banyak terdakwa karena akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Biasanya, itu bukan cara kerjanya. Yang biasanya terjadi adalah banyak dari terdakwa itu akan mengaku bersalah atau tidak ditemukan, atau semoga tidak meninggal dunia, atau hal semacam itu. Biasanya sudah semakin terus karena mengerucut dan hanya terus pada pimpinan organisasi. Dan saat itulah kasus yang menjadi sorotan utama dan dibawa ke persidangan. Mungkin dia masih melibatkan beberapa terdakwa, tapi tidak semua yang disebut dalam dakwaan akan terlibat. Jadi ini akan semakin memuncak seiring dengan proses hukum yang berjalan di pengadilan. Eric Fatis, terima kasih banyak sudah datang. Saya sangat menghargainya. Kasusnya luar biasa. Senang bisa bersama Anda. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semuanya. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.